5 aplikasi pinjol yang DC lapangannya mungkin harus kalian waspadai atau ya harus dihindari. Nah, hindari ini maksudnya apa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin buat teman-teman yang paling ditakutkan ketika gagal bayar atau telat bayar adalah di aplikasi pinjol yang ada DC lapangannya. Kapan DC lapangannya datang ke rumah? Kira-kira bagaimana cara mereka menagihnya, barbar atau tidak? Dan gimana penampilan orang-orangnya, dan tentu saja ya ini berhubungan dengan ketakutan dan juga rasa malu ya kalau sampai ada DC datang ke rumah dan tetangga-tetangga juga tahu. Nah, dari beberapa aplikasi pinjol tentu memiliki DC-DC lapangan yang beragam ya. Tapi saya sih dari sepengalaman saya dan mendengar kasus-kasus atau berita-berita di luaran sana, ada beberapa DC-DC yang cukup bisa dibilang dalam tanda kutip menakutkan. Maksudnya ya perlu diwaspadai, perlu mental yang lebih dari kalian juga. Apa saja itu? Yang pertama udah pasti Aku Laku. Aku Laku ini merupakan DC lapangannya cukup lumayan banyak, hampir tersebar di seluruh Indonesia. Dan ya kemungkinan besar lah 95% pasti didatengin, cuman waktunya beda-beda. Tergantung di daerah itu banyak DC-nya nggak. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 7 bulan baru datengin pun ada ya teman-teman. Ini Aku Laku cukup lumayan ya, karena banyaknya DC itu kadang seringkali ada yang sampai 2 kali, 3 kali didatengin. Nah itu tentu saja membutuhkan mental yang lebih banyak dari teman-teman. Nah yang kedua, Kredivo. Sering banget nih kita dapat baca-baca berita di postingan orang sharing-sharing di aplikasi Twitter ya, itu lumayan banyak juga ya keluhan-keluhan, dan di kolom komentar pun juga banyak biasanya kalau kalian tahu ketika ada membahas tentang Galbay Kredivo itu banyak banget yang mengeluh tentang DC-nya. DC-nya juga banyak ini dan lebih rajin dibandingkan Aku Laku ya. Kadang 2 minggu ada yang udah didatengin. Ya, ini DC-nya juga menyebar lah pokoknya di seluruh Indonesia, kemungkinan besar udah ada semua. Jadi Aku Laku sama Kredivo ini termasuk yang paling rajin, meninggalkan jauh rekan-rekan sebelumnya, ya. Jadi itulah ya, itu kedua. Nah, yang ketiga, Home Credit. Home Credit ini juga daerah-daerah pelosok pun ada. Meskipun dia nggak begitu terkenal dan jumlah DC-nya pun kadang bisa dibilang nggak sebanyak Aku Laku sama Kredivo, tapi daerah-daerah pelosok itu kayaknya dia justru lebih lengkap deh Home Credit ini teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang saat ini udah galbay di Home Credit dan pernah didatengin DC, bisa sharing di kolom komentar di bawah nih. Ya, itu Home Credit yang ketiga. Nah, yang keempat ini Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar atau Me ini kayak satu grup gitu ya. Ini memang cukup lumayan banyak juga, hampir di seluruh kota-kota besar itu udah ada. Penagihannya juga cukup lumayan rajin dan meresahkan gitu ya. Nah, ini Kredit Pintar teman-teman. Jadi hal seperti ini cukup wajar ya. Jadi kalau kalian berhadapan dengan Kredit Pintar dan aplikasi-aplikasi pinjol yang kita bahas hari ini, teman-teman harus menyiapkan mental yang lebih dibandingkan pinjol-pinjol yang lain ya. Lalu selanjutnya ada Tunaiku. Nah, Tunaiku ini cukup banyak karena dia ini adalah salah satu anak perusahaan dari Amar Bank, teman-teman. Ya bukan, nggak tahu ya, anak perusahaan atau satu grup aja. Sehingga kadang itu mereka itu ya secara finansial dan lain sebagainya kayaknya ya masih ada sangkut pautnya dengan Amar Bank sih. Nah ini DC-nya juga cukup lumayan banyak. Hampir tersebar di seluruh kota ya. Dan ini cukup lumayan meresahkan sih DC-DC-nya. Karena ya nggak mungkin nggak apa ya, seintens DC-DC yang keempat tadi ya, Aku Laku, Kredivo, Home Credit, enggak. Tapi ini cukup lumayan nih teman-teman. Jadi kalau kalian galbay di Tunaiku, ya mirip-mirip dengan Mau Cash lah ya. Mau Cash, Tunaiku itu DC-nya cukup lumayan. Mereka ada DC-nya. Jadi ini adalah pinjol-pinjol yang mungkin harus kalian persiapkan mental kalau kalian baru saja gagal bayar di aplikasi pinjol tersebut. Ya, jadi udah pasti kalian akan berhadapan dengan berbagai macam lika-liku, peringatan dan ancaman dalam tanda kutip mereka, sehingga teman-teman perlu yang namanya untuk sedikit lebih tenang, sedikit lebih waspada, sedikit lebih antisipasi untuk semua hal tersebut. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.